Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mereview artikel. Dan ini salah satu tugas bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas review artikel, sehingga perlu dipahami bagaimana proses review artikel. Kita lihat sejenak berkaitan dengan definisi dari artikel atau review artikel. Kalau kita lihat definisinya itu adalah a critical analysis of the research conducted on a particular topic or question in the field of science, di mana adanya proses analisis dari penelitian tertentu yang memang topiknya sudah ada atau pertanyaan penelitian yang sudah ada. Jadi kita berupaya untuk mencari bagian topik tertentu untuk dianalisis. Nah, tepatnya pada artikel yang telah ditulis oleh orang lain, ya, artikel yang telah ditulis oleh orang lain. Sedangkan tujuan dari kita untuk mereview artikel ialah membentuk sebuah kerangka teoritis untuk topik bidang penelitian tertentu, menjelaskan definisi kata kunci dan terminologi, menentukan studi model, studi kasus yang mendukung topik, menentukan lingkup penelitian topik penelitian. Jadi intinya, ketika kita melakukan proses review artikel, poin utamanya itu kita paham terhadap artikel yang ditulis oleh penulisnya, baik dari kerangka teoritisnya, baik dari definisinya, kata kunci ataupun terminologi yang digunakannya. Itu poin utamanya. Nah, ketika kita paham, baru kita masuk pada proses analisisnya. Analisis berkaitan dengan artikel yang ditulis. Kita coba lihat tahapan review artikel ada dua atau tiga poin utama. Yang pertama adalah tahap satu itu membaca. Nah, ketika kita melakukan proses tahap pertama, membaca, ya ini perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perhatikan struktur dan teks. Baik itu daftar isi, abstrak, heading atau subheading, kalau istilah kita itu subjudul. Kita perhatikan struktur dan teksnya. Judul, subjudulnya seperti apa. Lalu kita melihat apakah teks tersebut memiliki kecocokan berkaitan dengan tujuan kita. Nah, tujuan penelitian kita apa? Kalau misalnya mata kuliahnya tafsir Sunda, artikelnya adalah berkaitan dengan tafsir Sunda, tujuannya apa? Nah, itu kan berkaitan dengan tujuan. Yang ketiga, baca dengan lebih detail untuk mencari penelitian tertentu yang akan mendukung literatur review penelitian. Nah, di sini kita berupaya untuk membaca lebih dalam, khususnya ketika ingin melihat penelitian sejauh mana artikel ini menulis dan mana kajian yang memang belum dikaji. Kita akan terlihat ketika membaca lebih dalam. Nah, yang keempat adalah identifikasi materi yang cocok dengan membaca secara luas dan untuk memperoleh pengertian umum mengenai literatur yang ada di bidang Anda. Jadi, di sini kita berupaya untuk mengidentifikasi materi yang cocok atau bacaan yang memang secara umum kita pahami berkaitan dengan teks yang kita kaji. Dan yang keempat, kelima itu objektivitas. Ketika kita membaca, perlu kita memiliki sifat objektif, yakni tidak hanya memilih bagian literatur yang sependapat dengan apa yang Anda anggap benar, tetapi kita juga harus membaca pendapat yang memang bertentangan secara keyakinan dengan kita. Untuk apa? Untuk melihat berkaitan dengan tujuan dari penulisan artikel tersebut. Kita lanjut, tahapan 2 adalah evaluasi tulisan. Di sini, evaluasi tulisan merujuk kepada akurasi apa yang dibahas oleh literatur ini. Apakah literatur ini akurat dan bagaimana kita tahu kalau literatur ini akurat? Apakah penelitian yang sama diacu di sumber lain atau apakah sumber ini tidak konsisten dengan sumber lain? Intinya,
kajian berkaitan evaluasi tulisan adalah tahapan untuk melakukan proses analisis, di mana pada tahapan ini kita ingin melihat sumber-sumber yang digunakan, lalu pendapat-pendapat yang digunakan. Apakah pendapat-pendapat ini digunakan adalah pendapat secara global, atau pendapat yang masyhur, atau pendapat yang majhul. Jadi pendapat yang memang misalnya contoh kita menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang masyhurnya itu kan Persia, Gujarat, misalnya lalu beberapa daerah, misalnya beberapa negara, Persia dan Gujarat. Tetapi ada yang mengatakan bahwa ternyata perkembangan Islam itu di awal bukan dari negara tersebut. Di negara misalnya uh, Hadramaut misalnya itu kan. Nah itu kan ada satu pergeseran pendapat yang menunjukkan beda loh dengan pendapat mayoritas. Nah itu kita akan melihat apakah itu konsisten atau tidak. Itu berkaitan dengan evaluasi tulisan. Nah selanjutnya setelah kita paham, oh secara umum, baru kita masuk ke tahapan 3 untuk membuat summary. Nah, summary ini perlu diperhatikan dari penulisan, tahun, judul, sumber, atau nama jurnal atau proceeding. Tujuan dari penelitian ini, jika ada misalnya hipotesisnya, kalau tidak ada tidak dimasukkan. Lalu metode penelitian, baik itu material dan desain eksperimen, jika memang itu penelitian eksperimental. Lalu ada data atau hasil, dan yang terakhir kesimpulan atau diskusi. Nah ini berkaitan dengan tahapan membuat summary. Jadi 3 tahapan ini sebenarnya dalam langkah cara untuk mereview artikel. Sehingga yang tahapan 2 itu sebenarnya adalah analisis, di mana penelitian artikel yang ingin dikembangkan atau ingin ditunjukkan lebih dalam. Nah ini yang keempat adalah setelah kita paham berkaitan dengan poin-poin itu, baru kita melakukan tahap terakhir, menulis. Atau intinya yang pertama melakukan rangkuman dari beberapa poin dari summary tersebut. Yang kedua adalah melakukan analisis, yakni adanya persamaan, perbedaan antara berbagai pengarang dan penelitian di antara mereka. Penelitian mana yang saling mendukung dan menentang, pertanyaan utama apa yang tidak terjawab atau yang apa yang memang ternyata tidak terjawab, lalu apa arahan yang mungkin untuk penelitian lebih lanjut. Jadi ada masukan penelitian yang relevan untuk masih bisa dilakukan. Sehingga ada template yang saya sajikan untuk mahasiswa semua berkaitan dengan tugas untuk review artikel. Nah, ini bentuknya di mana ada poin A dan poin B. Poin A itu adalah ringkasan, di mana ringkasan ini disajikan pendahuluan atau tujuan penelitian yang ingin dilakukan, melihat penelitian terdahulunya seperti apa, lalu teori yang digunakan seperti apa, pembahasannya seperti apa, dan kesimpulan. Ini adalah ringkasannya. Setelah melakukan itu, baru yang B. B itu adalah analisis, di mana ketika melakukan analisis setidaknya ada 3 hal yang disajikan. Apa itu? Pertama adalah persamaan dan perbedaan. Kita coba melihat persamaan perbedaan berkaitan dengan artikel tersebut. Jika misalnya kita coba membandingkan dengan artikel yang lain yang memiliki topik yang sama, apakah ada persamaan atau perbedaan? Yang kedua, kekurangannya apa? Atau kelebihannya apa? Baik dari segi tulisan atau dari segi isi substansi dari tulisan yang disajikan. Lalu yang ketiga itu adalah penelitian yang perlu dilanjutkan. Oh ini ternyata setelah saya baca ada yang kurang loh penelitian ini. Apa poin-poin ini? Nanti disajikan penelitian apa yang perlu dilanjutkan. Ketika kita mampu untuk menemukan penelitian apa yang perlu dilanjutkan, sebenarnya memudahkan kita untuk melakukan penelitian skripsi ataupun artikel selanjutnya. Jika memang mahasiswa semua memiliki keterkaitan dengan objek tafsir Sunda dalam penelitian tugas akhir. Sehingga oh ini poin yang masih belum dikaji, nanti dilanjutkan kembali.
Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.